Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah konten hiburan dan edukasi dan bukan ajakan finansial teman-teman. Hari ini kita akan update informasi kembali mengenai XRP. Jadi ada beberapa narasi tentang XRP yang sedang berkembang teman-teman. Jadi narasi XRP ini berada di antara optimisme institusional yang mengalami peningkatan dan juga tantangan pasar yang terus berlanjut. Jadi ada beberapa berita terbaru. Yang pertama adalah bahwa institusi ini memperhatikan Clarity Act pada tanggal 30 April 2026. Sebuah survei menunjukkan bahwa 65% institusi menganggap undang-undang ini sangat penting untuk masa depan XRP dengan fokus utama pada kepastian regulasi teman-teman. Kemudian Well atau pemodal besar itu memindahkan 1,1 miliar XRP teman-teman. Jadi para pemegang besar mengurangi posisi mereka pada minggu lalu, menandakan adanya potensi tekanan jual atau redistribusi teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini bahwa SEC ini menjadwalkan diskusi kunci tentang kripto pada tanggal 3 Mei. Jadi regulator akan membahas Clarity Act pada tanggal 16 April. Ini sudah berlalu teman-teman, 16 April. Kemudian nanti akan dilanjutkan pada tanggal 3 Mei 2026 teman-teman. Jadi kita melihat ini bahwa institusi ini hari ini semua sedang memantau Clarity Act teman-teman. Ini adalah undang-undang atau aturan baru yang ada di Amerika Serikat. Jadi minat institusional terhadap XRP ini memang mengalami peningkatan. Ini didorong oleh adanya usulan Clarity Act yang bertujuan menyelesaikan klasifikasi hukum aset digital teman-teman. Kemudian survei Yahoo yang dikutip oleh para analis menunjukkan bahwa 65% pelaku institusional menganggap bahwa undang-undang Clarity Act ini sangat penting untuk masa depan XRP, menggeser fokus investasi dari spekulasi menuju ke stabilitas regulasi teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa ini merupakan sebuah kabar positif untuk XRP karena pedoman regulasi yang jelas itu akan dapat membuka akses modal institusional yang selama ini tertahan akibat ketidakpastian hukum teman-teman. Jadi hal ini menempatkan XRP sebagai penerima manfaat dari pasar kripto Amerika Serikat yang lebih terstruktur. Kemudian kita lihat di sini ada informasi juga Well ini memindahkan 1,1 miliar XRP teman-teman. Jadi data on-chain dari Santiment menunjukkan bahwa akun-akun Well itu memindahkan 1,1 miliar XRP dalam seminggu terakhir, mengurangi kepemilikan kolektif dari 8,84 miliar menjadi 7,66 miliar teman-teman. Jadi motifnya apakah untuk dijual atau didistribusikan ke dompet yang lebih kecil itu masih belum jelas. Namun aktivitas ini bertepatan dengan periode harga yang sedang mengalami pelemahan teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini menunjukkan adanya sinyal peringatan bagi XRP karena distribusi dalam skala besar itu akan dapat memberikan tekanan turun pada harga. Namun jika saldo Well stabil, hal ini bisa menandakan reposisi internal daripada keluar massal teman-teman. Kemudian SEC ini juga menjadwalkan diskusi kunci tentang kripto pada tanggal 3 Mei 2026 teman-teman. Nah kemudian kita lihat untuk kondisi harga dari XRP hari ini mengalami kenaikan tipis teman-teman 0,01% dalam 24 jam terakhir. XRP diperdagangkan di angka 1,37 US dollar teman-teman.
Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk kapitalisasi pasar dari XRP hari ini ada di angka 84,52 miliar US dollar. Ini menempati peringkat keempat di coin market cap teman-teman. Dan untuk volume transaksi dalam 24 jam ini mengalami koreksi 29%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli XRP itu di angka 1,68 miliar US dollar teman-teman. Sementara untuk supply total dan supply yang maksimal itu kurang lebih 100 miliar XRP dan supply yang beredar ini baru di angka 61,68 miliar XRP teman-teman. Dan jumlah holder kita lihat di sini ada sekitar 525.000 holder. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya 4 Januari 2018, XRP ini sempat menembus harga 3,84 US dollar teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 1,37 berarti sedang diskon 64% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian kita lihat trennya teman-teman. Jadi secara jangka pendek ini trennya adalah tren penurunan karena harga di time frame hari ini masih berada di bawah EMA 13 dan di bawah EMA 21 di time frame hari. Jadi ini trennya adalah tren penurunan. Kemudian kita lihat juga untuk tren jangka panjang ini juga tren penurunan teman-teman. Karena harga masih berada di bawah garis kuning. Jadi garis kuning ini adalah garis EMA 200 hari. Jadi kalau untuk XRP pada hari ini kita lihat baik secara jangka panjang maupun jangka pendek trennya adalah tren penurunan. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk technical analysis dari TradingView. Ini untuk moving average sinyalnya strong sell, penjualan yang sangat kuat untuk osilator netral. Namun kalau osilator kita gabungkan dengan moving average hari ini sinyalnya adalah sinyal sell untuk XRP atau sinyal penjualan karena kita lihat di sini teman-teman ada sekitar 14 indikator yang menunjukkan sinyal sell atau sinyal penjualan dan hanya 3 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya persilakan teman-teman untuk lakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.